Oke. Udah normal. Udah, Pak. Masuk YouTube nih, subscribe dulu. Subscribe dulu. Iya. Oke, terima kasih ya. Tapi belum di ini, Pak. Dicek dulu, Pak. Apa? SIM card. Oh, mangga. Koyo ae wong Jawa ya, Mas? Wong Jawa. Walah, tak kira wong di. Ini Pak, tusuk, Pak. Jawa pundi? Pulau Malang, Pak. Malang. Ya, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Nah, kalau kita ilmu handphone, waduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Alhamdulillah ya, di tahun baru ini kita masih bisa berjumpa, dan ini adalah hari yang ketiga ya dari tahun 2023 dari di saat video ini kita rilis ya. Ya, mudah-mudahan untuk tahun ini sobat semua diberi kesuksesan, kelancaran, dan kesejahteraan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita jumpa lagi akan membahas kasus handphone Note 9 ini ya. Dan kebetulan ini dari Jakarta, ini dari subscriber ini. Jauh-jauh datang ke counter kita ya. Jadi terima kasih dan alhamdulillah ya, karena kehendak Allah ya, karena izin Allah kita bisa berjumpa jauh-jauh dari Jakarta ini dengan kasus handphone Note 9 yang mati hidup ya, restart, bootloop. Jadi sepertinya lagi viral ya, kayaknya buat teknisi itu tidak asing ya untuk HP Redmi Note 9 yang mati hidup. Ini juga saya nggak tahu ini hampir semua yang dari area Jakarta Timur kok rata-rata pada datang sendiri nih ke counter. Jarang yang dipaketin gitu kan. Kalau yang dari Tangerang dipaketin ya, atau yang wilayah yang lain, yang dari Cikarang juga ada yang dipaketin. Tapi kok rata-rata ini konsumen atau subscriber ya ini dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan itu kok pada datang sendiri. Oke, selain mengucapkan selamat sukses di tahun 2023, kita kali ini akan membahas lagi HP Xiaomi Redmi Note 9 yang mati hidup ya. Kita akan coba nyalakan handphonenya. Di sini handphonenya nyala ya, tampil Redmi. Oh ya, mati lagi ya. Nah, nggak timbul lagi kalau ini ya, hanya mati sekali ya, mati lagi. Nah, ini perlu kita hati-hati ya dalam penyelidikan dan penyidikan handphone ini ya. Oh iya, saya pernah ini agak sedikit lupa ya untuk Redmi Note 9. Salah satu yang ini ya, yang bisa menjadi patokan apakah kita akan melangkah ke hardware atau ke software ya. Untuk kasusnya Note 9 mungkin spesial ya, khusus hoas. Kalau misalkan handphone ini itu tidak bisa masuk mode recovery, itu bisa dipastikan bukan software ya. Makanya kalau misalkan kita masukkan handphone ini ke mode recovery itu tidak mau, jangan sekali-kali di software. Karena kebetulan untuk kasusnya tipe ini ya, kalau misalkan ternyata bukan software kemudian di software, itu malah berakibat fatal. Itu ya dari pengalaman kita ya, sebagai sharing buat sobat-sobat barangkali pengguna ponsel dengan brandnya Xiaomi Note 9 ini yang mengalami seperti ini. Kita pastikan dulu bahwasanya handphone ini masuk mode recovery atau tidak. Kalau misalkan masuk mode recovery, kemungkinan bisa saja dari software, sekalipun itu tidak bisa menjadi patokan. Kita akan coba, ini kan mati hidup terus mati lagi ya. Kalau ini sebenarnya tidak restart ya, hanya nyala sebentar kemudian
mati lagi. Kita akan kombinasikan tombol power dan tombol volume atas ya, untuk memastikan apakah handphone ini masih bisa masuk ke mode recovery atau tidak ya. Kita kalau mendapati kasus-kasus seperti ini, kita lepaskan ya kalau sudah muncul Redmi. Nah, ini tidak bisa ya. Seharusnya kan kalau misalkan kita kombinasikan tombol power dan tombol volume atas, di saat tampil Redmi, kemudian kita lepaskan tombol powernya, tapi untuk volume atas ditahan. Itu kan kalau memang normal ya mesinnya, dan permasalahannya ada di software, itu kan langsung ya masuk mode recovery, dan ini ternyata tidak bisa. Ini kita bisa dipastikan ini bukan dari software. Nah, kalau kasusnya seperti ini, saya sarankan banget itu jangan di software itu, karena dari pengalaman kita yang sering kita dapati ya malah jadinya fatal ya. Oke lah, ini kita tidak tahu apakah baterainya itu normal atau tidak, atau misalkan baterainya lemah, kita akan coba langsung cas ya. Kita akan coba langsung cas, sembari kita mengecek apakah konsumsi arusnya itu normal atau tidak. Nah, di sini untuk konsumsi arusnya 0,6 ya. Nah, di saat dicas ini mati hidup ya. Di saat kita cas ini konsumsi arus 0,6 ini kan tidak stabil ya, karena hampir semua handphone brand apa aja, kalau misalkan kita cas itu kan mestinya minimal itu kan 1 ampere ya, 1 ampere lebih. Ada yang karena baterainya lemah ya paling tidak 0,9 ya, tapi di sini 0,6. Ini bisa terjadi umumnya kalau 0,6 itu ya umumnya ya, ini kita katakan umumnya, sekalipun tidak menjadi barometer atau memastikan, itu umumnya adalah dari baterai. Itu yang pertama ya. Kenapa saya jelaskan seperti ini, karena apa ya, kita sering terjebak ya dalam mendapati kasus seperti ini. Mana permasalahannya, mana yang kita eksekusi, itu menghindari seperti itu. Makanya lah di sini kita perlunya penyelidikan dan penyidikan. Udah kayak reserse aja ini. Itu yang pertama ya, yang menyebabkannya. Yang kedua adalah tombol on off. Tetapi tombol on off juga ada ciri-cirinya ya. Kalau misalkan permasalahannya dari tombol on off ya perlu digarisbawahi juga, bisa menyebabkan handphone itu mati hidup. Bisa karena short, dari kitunnya bisa, dari fleksibelnya juga bisa. Tetapi ada ciri khusus yang kita kalau misalkan memang ke arah tombol on off itu mati hidupnya ada jeda ya, tidak cepat seperti ini. Kalau ini kan cepat ya, kurang dari 5 detik. Tapi kalau misalkan dari tombol on off itu bisa lebih dari 5 detik baru mati lagi, lebih dari 5 detik mati lagi, atau sudah masuk menu baru beberapa detik kemudian mati lagi, itu ya. Dan juga kalau misalkan dari tombol on off itu konsumsi arus normal ya, bukannya di bawah 0,6, ini 0,6. Oke, itu sedikit penjelasan ya sebelum kita eksekusi. Jadi jangan sampai kita salah eksekusi, yang pada akhirnya HP itu ya bisa dibilang amburadul ya. Ini si mas-masnya sambil nungguin, sambil ngopi di depan supaya ini apa namanya cepat selesai. Kita akan langsung eksekusi, karena ini tidak ada ciri-ciri dari software, makanya kita akan langsung eksekusi, langsung bongkar saja ini ya. Mudah-mudahan si mas-mas ini ada rezeki ya, ada barokah, sehingga jauh-jauh dari Jakarta datang ke Cilengsi Bogor ke Konter Media Teknik Seluler ini membawa rezeki, termasuk juga keberhasilan dalam hal servisnya ini. Kita bongkar dulu ya. Ini handphonenya sudah pernah dibongkar ini ya sobat ya. Ternyata entah apa penyakitnya, tetapi sudah pernah dibongkar ini. Tetapi baterai belum pernah diangkat. Ini segel yang jelas sudah rusak ya kondisinya. Entah ada upaya apa dalam hal servisnya ya, kita tidak tahu ya. Sekalipun segelnya sudah rusak, tetapi kalau dilihat dari kondisi fisik mesin ini sepertinya masih mulus ya.
Kita akan coba cek sebaliknya. Kadang-kadang kita sering nemui bagian atas itu terlihat rapi, giliran dibongkar. Nah ini udah pernah diangkat ini ya, bagian kamera ini. Kemungkinan kita cek dulu apa bagian bawahnya juga masih rapi, karena kita sering dapeti handphone servisan yang bagian atasnya terlihat rapi, ternyata pas kita angkat sudah amburadul. Oh ternyata ini sih masih rapi ya sobat ya, masih normal ini. Nah supaya kita tidak penasaran, seperti tadi di awal kita katakan, salah satu yang menyebabkan mati hidup adalah tombol ini ya, tombol power, entah itu dari fleksibelnya ataupun dari kitunya. Kita akan pastikan dulu ya, biar tidak penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran, oh gadis manis yang menjadi rebutan. Santai ya sobat ya, kita dalam apa ya, dalam hal menghadapi kayak gini harus moodnya mood relax, jangan terburu-buru, jangan gegabah gitu ya. Ya apa sih ya yang diburu-buru ya, santai. Kita akan nyalakan langsung ya, dari mesinnya ini kita renggangkan dari fleksibel on off nya itu. Kalau memang permasalahannya maaf nih, ngerokok dulu saya, rokoknya sampai mati. Kita akan nyalakan handphone ini ya, langsung ke mesinnya. Ini ada pin 4 ini kita nyalakan langsung. Kalau memang permasalahannya dari on off, itu seharusnya kita renggangkan ya normal ya. Tetapi kalau misalkan bukan dari on off ya tetap saja ya. Kita akan coba nyalakan. Bismillahirrohmanirrohim. Nah di sini sudah nyala ya. Sama saja ya, seperti yang tadi kita katakan, juga tidak ada ciri-ciri ya dari on off, karena ya sudah kita jelaskan ciri-ciri kalau memang dari on off, dan ternyata nyata terbukti. Kita lanjut langkah yang kedua, kita cari yang ringan dulu ya, jangan ke arah yang vital-vital dulu, sayang ya. Sayang ke handphonenya, sayang ke mesinnya. Jangan sampai kasusnya yang mana, penyakitnya yang mana, yang dieksekusi yang mana. Kita akan tes, kita akan cek dulu bagian baterai ya. Kita akan tes dulu bagian baterai, apakah dengan baterai yang lain itu normal atau tidak ya. Kita pastikan dulu ini ya, positif negatifnya sebelah mana, karena kebetulan ini baterai yang buat ngetesnya nggak sama. Ini positifnya sebelah sini ya. Kita pastikan bagian baterainya positifnya sebelah mana. Sebelah sini, berarti arahnya sih sama ya, seperti ini. Kita akan coba cas ya. Enaknya kita kasih baut dulu nih, biar tidak riskan ini. Kita kasih baut dulu satu ya, untuk menahan. Tadi kan dengan baterai bawaannya itu kita cas juga tetap mati hidup ya. Kita akan coba pakai baterai yang lain, kemudian kita cas. Apakah ada perbedaan? Ternyata sama aja ya sobat. Pakai baterai yang lain juga ini. Ini dites sampai 2 baterai sama aja ya sobat ya. Berarti kemungkinan besar ini bukan dari baterai ya. Makanya seperti saya katakan, sekalipun ya ada tanda-tanda dari baterai, tetapi kalau kita tidak cek satu persatu ya kita nggak bisa ini ya, hanya sekedar prediksi. Kemungkinan besar ini permasalahan dari IC sinyal ini ya. Tetap aja mati ya sobat. Berarti kemungkinan besar ini dari IC sinyal ini, entah itu IC RF atau IC PA ya. Karena ini bukan dari baterainya, kita tes baterai yang lain juga tetap saja kita akan fokus pada bagian IC RF atau IC PA.
karena untuk tipenya ini sering kita dapati ya, untuk kasus mati hidupnya itu terjadi karena IC sinyal, yaitu yang sering punya masalah itu ya IC RF ya, sekalipun bisa ya IC WTR, kemudian juga IC WiFi juga bisa menyebabkan itu. Cuman kita review aja ya dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita alami itu dari IC RF atau IC PA. Untuk IC PA nya sendiri di sini ya, ada di dalam kaleng ini ya. Kita akan fokus seperti ke sini ya, karena sepertinya untuk baterai aman. Pertama juga belum melendung juga baterainya. Oh, sepertinya ini kena korosi ya sobat ya. Ini sepertinya bercak-bercak korosi ini, bekas kena air. Kita kameranya copotin dulu ya, biar untuk antisipasi. Ini bagian atas seperti kena korosi ini. Kemungkinan besar ini juga masuk akal juga ya, karena ini ada bekas seperti kena air. Jadi kita akan fokus di bagian IC PA ya, atau IC RF. Sebelum kita eksekusi atau kita buka penutup kaleng IC nya, kita tutupin dulu ya areal yang sekiranya rawan terhadap panas atau sensitif terhadap panas. Seperti halnya ini konektor SIM, ini juga rawan kan ada bahan plastiknya. Kemudian soket kamera ya, kita tutupin juga. Kita kasih fluk dulu ya, supaya lebih mudah untuk mengangkatnya, karena fungsi dari fluk ajaib ini ya membantu dan mempermudah ya, atau juga mempercepat melelehnya timah. Untuk temperatur dari blower atau solder uapnya, kalau untuk ini ya, ini warnanya kan warna tua ya, coklatnya coklat tua. Biasanya kita dengan temperatur yang cukup panas ya, yang kalau misalkan warna muda itu cukup di 325 sampai 350. Kalau untuk warna tua, kalau untuk solder saya yaitu bisa nyampe 375 sampai 400 ya. Tapi ini saya setting aja di 380 karena biasanya kalau 350 sering ini ya, sering susah. Ya mungkin tergantung ya, tergantung dari water blower itu sendiri yang sobat miliki. Bisa juga karena umur, bisa juga karena merek, otomatis ya beda-beda ya. Cara menghasilkan temperaturnya itu tinggal pelajari aja kira-kiranya seberapa untuk panasnya. Oke, kita akan langsung eksekusi ya. Kita akan mengangkat dari kaleng penutupnya ini. Ini harus hati-hati ya sobat ya, karena di dalamnya kan banyak komponen, terutama di bagian pinggirnya juga. Jangan sampai tergeser kena dampak. Memang dalam segala hal kita dibutuhkan kesabaran ya, bukan pekerjaan sebagai teknisi saja, tapi saya yakin setiap profesi membutuhkan kesabaran. Oke, alhamdulillah ini untuk kaleng penutupnya sudah terangkat. Kita akan coba cek apakah ada komponen yang berubah kedudukannya atau bergeser yang ada di areal yang kita angkat itu. Sepertinya aman ya sobat ya, tidak ada komponen yang pindah kontrakan. Kontraknya ini masih tetap ini. Nah ini kan karena ada ciri-ciri korosi ya, yang biasanya ya korosi itu ditimbulkan dari adanya air yang mengendap, yang terkena arus. Kita akan coba bersihkan dulu. Ini mungkin bisa jadi bahan pembelajaran ya buat kita semua dalam mendapati kasus-kasus seperti ini. Ya memang harus sabar ya, harus teliti, harus telaten, jangan sampai salah eksekusi ya. Makanya mungkin video saya nggak masalah ya dibilang bertele-tele, terutama dalam kasus ini. Tapi ya mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat.
Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Setelah kita bersihkan dengan thinner, kita keringkan bekas-bekas thinnernya ini. Oke, sudah kering ya. Sebelum kita mengarah ke bagian pergantian ini IC PA nya ya, atau IC RF nya, kita akan lakukan pengetesan. Kita akan pastikan dulu apakah handphonenya hidup atau sebaliknya malah mati. Tapi ya jangan salah juga ya sobat, kita sering dapati kasus seperti ini ya. Kadang hanya dengan diangkat penutupnya aja itu ya langsung normal ya, dan itu awet ya, tidak ada masalah lagi ya. Untuk kali ini juga siapa tahu ya bisa berhasil dengan tanpa mengganti. Kalau misalkan tetap saja baru kita akan lakukan pergantian, karena ini ori ya. Kalau misalkan masih normal ya ngapain diganti ya, karena ini ori kualitasnya. Kita coba ya, mudah-mudahan berhasil, paling tidak ya tidak mati ya. Kita akan coba tes, mudah-mudahan berhasil. Kita ini kasih penahan dulu nih satu, supaya tidak harus menekan LCD di saat kita menyalakan. Oke, kita akan coba nyalakan handphonenya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada harapan ini sobat. Ini loadingnya agak lama ya. Oke, 1, 2, 3. Wow, istimewa. Ternyata cara klasik masih manjur ini buat Note 9 ini ya. Masih rezekinya si mas-mas yang dari Jakarta ini jauh-jauh datang ke counternya MTC, tidak sia-sia. Oke, jangan girang dulu, kita coba apakah sampai ke menu ya. Wah, kok mati? Mati lagi. Kita coba tunggu dulu. Gara-gara kegirangan. Oh, ini masuk mode recovery. Kita coba reboot ya. Ini emang informasinya pernah diservis nih asalnya. Kita coba. Oh, masuk mode recovery ya. Tadi kan udah ada nongol ini ya. Habis ini nongol MIUI nya. Nah ini ya udah nongol MIUI nya. Kita tunggu sambil berdoa ya, mudah-mudahan saja normal. Alhamdulillahirobbil alamin. Wow, istimewa. Ini ada passwordnya ini. Orangnya sedang makan katanya. Alhamdulillah ini berhasil ya. Ini yang pemiliknya lagi makan pecel lele katanya di sebelah. Ada ininya, ada passwordnya. Tapi ya kesimpulannya ini berhasil ya. Alhasil permasalahan dari Note 9 yang sekarang itu ada di bagian IC PA ya, atau IC RF. Itu pun tidak harus ganti ya. Kita cukup rehot, dan ternyata rehotnya juga cukup karena terangkatnya penutup kaleng. Karena di saat kita ini kan mengangkat penutup kaleng kan temperaturnya cukup tinggi ya, yang biasanya kita itu dengan kalau rehot itu di 300 sampai 350 itu kita atur temperaturnya sampai 380 ya. Jadi cukup panas, mungkin sudah terdampak kali ya. Dan juga karena tadi dilihat ada ciri-ciri kena air, jadi ya bisa jadi bahan pertimbangan ya, atau inspirasi. Oke, mungkin kita skip dulu, atau juga ini apa namanya, oh sudah datang katanya. Tapi kok ini volumenya naik sendiri nih ya, berarti tadi juga mungkin error ya, karena pertama itu masuk mode recovery. Saya jadiin konten nggak apa-apa. Wah. Alhamdulillah berhasil. Wah, apa ya Pak? Sama itu IC PA nya kebetulan. Kalau ini bukan baterai tuh, makanya baterai nggak diangkat sama sekali. Oh, iya, masih utuh ya. IC yang yang ada di yang ada di video. Cuman itu emang rata-rata ya, rata-rata nggak sampai ganti. Ada juga yang sampai ganti ya, tergantung kondisi. Cuman biasanya ya ini kan masih ori ya.
Jadi ya masih orinya ya, kalau misalkan diganti juga sayang juga karena kan masih ori, karena di sini ada ciri-ciri kena air. Iya masih Pak. Ada kena air ya, kena lembab, ya kena lembab. Tapi ya alhasil kesimpulan cuman di sini ada pola. Nah tapi ini kayaknya sedikit error ini untuk bagian volume atasnya. Tadi pas ini kadang-kadang naik sendiri, karena kan kalau di saat biasanya kalau error bagian atas ini kan kalau misalkan kita ngidupin langsung masuk ke mode recovery. Iya, tadi ya, bisa. Ya ini juga sempat kayak gitu mode recovery. Yang jelas kalau misalkan masuk mode recovery lagi di saat nyalain jangan langsung di reset. Kan ada wife data ya. Iya betul. Ada wife data, jadi langsung reboot aja. Reboot aja. Iya, tuh. Ya kan? Bisa. Tapi belum ke reset juga? Enggak. Oh, yang jelas ini ada polanya, berarti belum ke reset. Oh, berarti oke. Iya. Udah Pak, apa? Ya nggak apa-apa lah, jauh-jauh kasihan. Oh, udah. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya. Tapi ya kita kasih garansi 2 bulan lama kok. Tuh, masuk terus. Berarti error ini. On off-nya juga ya. Emang pernah jatuh sih Pak. Iya. Terus tersiram gitu Ya, air tadi banjiran. nggak apa-apa lah, jauh-jauh kasihan. Ternyata masih ada masalah lain sobat ya. Ini ternyata bagian ini ya, untuk volume atasnya itu sepertinya bermasalah karena ini masuk terus mode recovery ini ya. Karena memang ciri-ciri kena air kata konsumennya juga. Berarti kita akan ini melakukan pergantian, tapi biasanya kitunnya aja ini ya. Tapi alhamdulillah ini untuk handphonenya sudah normal. Kita akan lakukan pergantian kitunnya ya. Kita akan fokus di bagian ini ya, kitun bagian atas ya, karena untuk mode recovery-nya Xiaomi Note 9 ini kan kombinasi tombol power dan tombol volume atas. Jadi kita akan fokus mengganti kitunnya aja ya, karena biasanya sih untuk fleksibel jarang ya, jarang terjadi error. Sebenarnya cukup mudah ya untuk mengganti kitun. Seperti ini aja kita buang. Oh, sepertinya memang kena korosi ini ya. Oke, ini kebetulan ada kitun yang sudah kita copot yang nggak jadi kita pasang kemarin itu. Jadi ya tinggal masang aja ini ya. Oke, cukup mudah ya sobat ya. Ya sebenarnya hal-hal semacam ini tidak susah-susah amat ya. Amat aja nggak susah. Ya mungkin karena sering berlatih, sering menangani, gampang banget. Kita langsung saja ya pasangin kameranya, ya tidak 2 kali kerjaan ini. Kalau untuk mesin saya pastiin ini sudah normal ini ya. Oke, kita akan coba tes dulu nih, ya tidak penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sepertinya normal ya untuk tombol volume atasnya. Tadi kan sempat naik sendiri ya. Nah ini udah normal. Berarti ternyata ini ada bonus kerjaan sobat untuk Note 9 sekarang. Selain dari IC PA atau IC RF, ternyata tombol volume atasnya juga error. Tapi ya yang penting ini sudah selesai ya, udah normal alhamdulillah. Kita rapikan dulu nih. Alhamdulillah ya, tidak sia-sia. Dimas jauh-jauh dari Jakarta datang ke Media Teknik Seluler untuk pengerjaannya, ini bisa ditunggu. Ini berkat doa dan supportnya sobat semua ya. Oke, kalau sudah rapi kita akan kasihkan dulu ya. Kasihan si masnya ini karena udah cukup malam, sudah jam 9 lebih, hampir jam 10 malam. Mungkin kan langsung pulang ke Jakarta. Oke sobat semua ya, terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sejahtera, salam sukses dan istimewa. Mudah-mudahan kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.